Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nurisa Ada, mahasiswi semester 4 program studi gizi kelas gizi 4D, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pangan, dosen pengampu Ibu Weni Dwi Kurniati STP MSI. Di sini saya akan mencoba membagikan materi teknologi pangan tentang pengeringan bahan pangan. Kita memasuki materi pengeringan bahan pangan. Di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu definisi pengeringan bahan pangan, kedua macam-macam pengeringan bahan pangan, ketiga faktor yang mempengaruhi pengeringan bahan pangan, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan pengeringan bahan pangan tersebut. Oke, kita mulai materi yang pertama yaitu definisi pengeringan bahan pangan. Menurut Wikipedia, pengeringan adalah proses perpindahan massa air atau pelarut lainnya dari suatu zat padat atau semi padat menggunakan penguapan. Menurut Hesbun 2005 bahwa bahasa pengeringan merupakan penghidratan yang berarti penghilangan air dari satu bahan, dan menurut Juliana dan Surnaikupun 2008 pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar dari air suatu bahan melalui penerapan energi panas. Itu macam-macam pengeringan bahan pangan. Pengeringan bahan pangan dibagi menjadi dua, yaitu pengeringan alami atau natural drying dan pengeringan buatan atau artificial drying. Pengeringan alami ada dua, yaitu pengeringan dengan sinar matahari dan pengeringan rumah kaca. Dan pengeringan buatan juga ada dua, yaitu pengeringan mekanis dan pengeringan vakum. Pengeringan alami dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengeringan dengan sinar matahari dan pengeringan rumah kaca atau surya. Yang pertama yaitu pengeringan dengan sinar matahari. Pengeringan dilakukan dengan menjemur selama kurang lebih 3 hari jika cuaca cerah dan membolak-balik sebanyak 4-5 kali agar pengeringan merata. Contohnya pada pengeringan ikan. Kedua, yaitu pengeringan rumah kaca. Pengeringan dilakukan dengan menggunakan rumah pengering surya berpelindung kasa yang tembus cahaya pada bagian atas sehingga pengeringan dapat berjalan dengan baik, sedangkan untuk bagian bawah dan samping digunakan kasa berwarna gelap atau hitam sehingga panas yang masuk tidak langsung keluar tetapi berkumpul di rumah pengering sehingga proses pengeringan berlangsung lebih cepat. Contohnya pengeringan rumput laut. Selanjutnya yaitu pengeringan buatan. Pertama kita bahas pengeringan mekanis dulu. Alat pengeringan mekanis berupa suatu ruang atau kabinet dengan udara panas yang ditiupkan di dalamnya. Hal-hal pokok yang membuat pengeringan mekanis ini lebih baik daripada pengeringan alami ialah yang pertama suhu, kelembapan, dan kecepatan angin dapat diukur. Yang kedua sanitasi dan higienis dapat lebih mudah dikendalikan. Selanjutnya yaitu pengeringan vakum. Pengeringan vakum merupakan salah satu cara pengeringan bahan dalam suatu ruangan yang tekanan lebih rendah dibanding tekanan udara atmosfer. Pengeringan dapat berlangsung dalam waktu relatif cepat walau pada suhu yang lebih rendah daripada pengeringan atmosfer. Dengan tekanan uap air dalam udara yang lebih rendah, air pada bahan akan menguap pada suhu rendah. Oke, selanjutnya kita masuk materi yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi pengeringan bahan pangan. Ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari bahan pangan. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama yaitu luas permukaan dari bahan pangan, kedua kadar air awal bahan pangan, yang ketiga komposisi kimia bahan, yang keempat tekanan parsial dalam bahan pangan. Kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan atau alat. Faktor-faktor tersebut adalah suhu, tekanan, kelembapan udara, dan waktu. Oke, kita masuk materi yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan pengeringan bahan pangan. Oke, pertama kita bahas kekurangan dan kelebihan pengeringan alami dulu. Kelebihan pengeringan alami yang pertama bahan lebih awet, yang kedua volume dan berat berkurang sehingga biaya lebih rendah untuk pengemasan, pengangkutan, dan penyimpanan. Yang ketiga kemudahan dalam penyajian. Sedangkan pengeringan alami yaitu yang pertama tergantung dari cuaca. Apabila musim hujan dapat dipastikan pengeringan akan memakan waktu lebih lama. Yang kedua jumlah panas matahari tidak tetap. Yang ketiga kenaikan suhu tidak dapat diatur sehingga waktu penjemuran tidak dapat ditentukan dengan tepat. Yang terakhir yaitu kebersihan sukar untuk diawasi. Lalu
Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan pengeringan buatan. Yang pertama kita bahas kelebihan pengeringan buatan, yaitu suhu dan aliran udara dapat diatur, waktu pengeringan dapat ditentukan dengan tepat, kebersihan dapat diawasi. Sedangkan kekurangan pengeringan buatan yaitu memerlukan panas selain sinar matahari berupa bahan bakar, sehingga biaya pengeringan menjadi mahal, memerlukan peralatan yang relatif mahal harganya, memerlukan tenaga kerja dengan keahlian tertentu. Sekian materi pengeringan bahan pangan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.